Halo semuanya, selamat datang di channel Swatzer Anime. Di video kali ini, kita bakal ngebahas ending dari salah satu seri yang di-request, yaitu Koi to Uso atau Cinta dan Kebohongan. Manganya kebetulan baru aja tamat bulan Januari kemarin, dan sekalian pengen nyoba format video baru, di mana kita cuma ngebahas volume terakhir aja. Jadinya nggak kayak video-video sebelumnya, di mana kita ngebahas full dari setelah animenya sampai tamat. Dan karena ini video pertama dengan format baru, minta pendapat kalian ya di komentar. Ya, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Seperti biasa, kita breakdown dulu ya semua versinya. Dimulai dari manganya. Punya total 12 volume yang rilis dari tanggal 10 Agustus 2014 sampai dengan 7 Januari 2022. Di sini ada yang menarik, yaitu manganya sempat berhenti di volume 11 pada tanggal 18 April 2021. Alasannya karena pengarangnya pengen ngebuat 2 rute untuk volume terakhirnya. Jadi volume 12-nya itu bakal punya 2 volume dengan rute heroin masing-masing, yaitu Misaki dan Ririna, yang mana nanti bakal kita bahas kedua rutenya. Dan yang terakhir, yaitu animenya, cuma punya 1 season aja dengan 12 episode dan 1 OVA. Tayang dari tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan 19 September 2017. Sekarang masuk ke pembahasan, kita mulai dari chapter 277, di mana lagi diadain acara tunangannya Yukari dan Ririna. Di sini Ririna bilang kalau dulu Doi nggak kepikiran buat nikah sama Yukari. Tapi sekarang Doi cuma bisa mikirin Yukari sebagai pasangan nikahnya. Di saat yang sama, Misaki hilang setelah ngirim pesan selamat tinggal ke Yukari. Ririna nyuruh Yukari buat nyari Misaki. Setelah itu baru ngasih tahu siapa yang akan dipilih Yukari. Kita ke chapter 280. Misaki ternyata pengen bundir dengan cara loncat dari tebing biar Yukari nikah sama Ririna sesuai dengan rencana pemerintah. Yukari datang tepat waktu buat nyelamatin Misaki. Ini chapter terakhir ya, sebelum manganya berhenti terbit dan kemudian dibagi jadi 2 rute. Sekarang kita bahas masing-masing rute, dimulai dari Misaki. Jadi setelah Yukari nyamatin Misaki, mereka ngobrol bentar. Misaki cerita kalau Doi pengen bundir agar Yukari bisa hidup bahagia sesuai dengan rencana pemerintah. Doi dapat pesan dari pemerintah tentang pasangannya dan mikir lebih baik mati aja daripada hidup tanpa Yukari. Karena cinta yang terus bertahan itu akan menjadi sebuah kutukan. Yukari bilang kalau dia pengen hidup bareng Misaki. Yukari kemudian ngeluarin penghapus miliknya dan bilang kalau dia udah lama suka sama Misaki sejak kejadian penghapus di SD dulu dan perasaannya nggak akan berubah apapun yang terjadi. Misaki lalu ngeluarin penghapus miliknya dan disatuin. Yukari minta agar bisa hidup bareng Misaki. Setelah itu, mereka pergi ke kabin di dekat sana dan tidur bareng. Saat pulang, Yukari ngelamar Misaki yang tentunya diterima ya. Setelah ngantar Misaki, Yukari ketemuan dengan Ririna. Yukari bilang kalau dia pengen hidup bareng Misaki dan gak mau ngelepasin tangannya. Ririna bilang kalau Doi benci sama Yukari sejak pertama kali ketemu dan sekarang pun masih benci sambil nangis. Ririna kemudian ngucapin selamat tinggal ke Yukari. Kita skip ke 2 tahun kemudian saat acara kelulusan sekolah. Yukari pergi buat ketemu dengan Misaki dan langsung ngelamar Doi, yang tentunya diterima ya. Di akhir chapter, kita dikasih lihat tentang masa depan mereka, di mana mereka punya 1 orang anak dan hidup bahagia. Dan tamat. Ya, sekarang kita masuk ke rute Ririna setelah Yukari nyelamatin Misaki. Yukari bilang kalau dirinya yang sekarang adalah berkat dukungan Ririna selama ini. Yukari pengen agar bisa hidup bareng dengan Ririna, terus minta maaf ke Misaki. Misaki nangis sambil ngucapin syukur karena hidup Yukari sekarang bakal aman sesuai dengan rencana pemerintah. Misaki bilang kalau Doi selama ini nggak tahu tentang perasaan Yukari yang sebenarnya dan akhirnya jadi lega setelah tahu. Dalam lubuk hatinya, Misaki berharap Yukari yang tahu tentang keadaan Doi bakal datang buat nyelamatin Doi. Misaki nggak mau Yukari memilih antara dirinya atau Ririna. Doi cuma pengen jadi perempuan yang selalu diingat sama Yukari. Misaki berterima kasih ke Yukari karena udah ngelindungin cinta Doi. Mereka berdua bilang kalau mereka sama-sama bersyukur bisa saling jatuh cinta satu sama lain. Yukari kemudian bilang makasih ke Misaki atas semua bantuannya selama ini, dan mereka pun pulang bareng. Oh ya, di sini mereka nggak ada nginap di kabin ya, kayak di rute Misaki, tapi langsung ke stasiun. Sehabis ngantar Misaki, Yukari pergi buat ketemu dengan Ririna. Doi senang karena Misaki udah pulang. Yukari kemudian ngelamar Ririna buat nikah. Yukari bilang kalau dia pengen jadi orang yang spesial untuk Ririna, karena Doi selalu berada di samping Yukari dan selalu ngedukung dia. Ririna bilang kalau Yukari selalu jadi orang spesial bagi dirinya sejak mereka pertama ketemu dan hanya mau menikah dengan Yukari seorang. Mereka pun ciuman dan pelukan, di mana Yukari bilang kalau dia cinta sama Ririna. Lanjut lagi, Yukari pergi buat nyerahin berkas ke Ichijo.
Ichijo bilang kalau Yukari membuat pilihan yang tepat dengan ngikutin rencana pemerintah. Tapi itu semua cuma kebohongan. Nggak ada jaminan kalau masa depan kita bakal sukses jika ngikutin rencana pemerintah. Pada akhirnya, nggak ada yang tahu mana yang benar dan salah. Semuanya ada di keputusan Yukari sendiri. Pas pulang, Yukari ketemu dengan Ririna yang masih malu sejak kejadian kemarin dan pulang bareng. Kita skip ke 5 tahun kemudian, di acara pernikahan Yukari dan Ririna. Di sini juga hadir Yusuke dan Misaki yang duduk bareng. Yusuke sekarang jadi aktor terkenal, sedangkan untuk Misaki, pasangan doi yang ditentuin sama pemerintah adalah manajernya Yusuke. Hubungan mereka dikatakan berjalan dengan baik. Lanjut ke acara nikah, Yukari dan Ririna saling janji buat membahagiakan satu sama lain. Dan sama seperti rute Misaki, di akhir chapter kita dikasih lihat tentang masa depan mereka, di mana mereka punya 2 orang anak dan hidup bahagia. Dan tamat. Ya, gimana pendapat kalian tentang ending Koito Uso? Kita dapat good ending ya untuk kedua heroin dengan rute mereka masing-masing. Kalau kalian pengen nyoba baca manganya, bisa baca mulai dari chapter 118, yaitu setelah animenya. Pengarangnya sih ada bilang kalau dari awal emang udah ngerencanain buat bikin 2 rute untuk endingnya. Dan kalau kita lihat dari endingnya, rencana pemerintah memang tepat ya. Buktinya Ririna ngelahirin 2 anak, sedangkan Misaki cuma 1. Sayangnya untuk rute Ririna, kita nggak dikasih tahu tentang masa depan Ririna. Jadi kita nggak tahu ya siapa pasangannya. Oh ya, jadi tahun lalu, Muse cabang Malaysia itu ada nayangin Koito Uso di channel mereka. Dan bulan Januari 2022 kemarin, Muse Filipina juga mulai nayangin. Ya, semoga aja Muse Indonesia juga dapat ya. Sekian untuk spoiler ending Koito Uso di channel ini. Untuk kali ini kita nggak ada fun fact. Jadi kalau kalian punya pertanyaan atau mau diskusi, silahkan tulis di komentar ya. Ini ada spoiler untuk seri selanjutnya yang bakal kita bahas. Makasih buat yang udah mampir, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.